kabar semua? Pada kesempatan kali ini, Bu Mini akan melanjutkan materi pokok bahasan setelah minggu-minggu lalu membahas subpokok bahasan limit fungsi aljabar dan turunan fungsi aljabar. Pada kesempatan kali ini, Bu Mini akan membahas tentang materi integral fungsi aljabar. Integral fungsi aljabar dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah integral tak tentu dan integral tentu. Yang kedua adalah metode integral substitusi. Yang ketiga adalah penggunaan integral fungsi aljabar. Mari kita bahas satu persatu. Integral tak tentu dan integral tentu. Perhatikan kembali bentuk pilar dan kawat-kawat baja yang menggantung pada jembatan di awal bab. Pada jembatan terbentuk lengkungan menyerupai kurva parabola. Panjang lengkungan tersebut dapat ditentukan dengan menerapkan konsep integral. Hitunglah integral erat kaitannya dengan turunan fungsi. Hitung integral dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah melalui turunan fungsi. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara keduanya? Anda dapat mengetahuinya setelah mempelajari subbab berikut ini. Nah, yang pertama adalah integral tak tentu. Integral tak tentu sebagai kebalikan turunan fungsi. Kalian bisa mencermati fungsi f(x) dan fungsi turunan pertama x. Nah, di sini kalian bisa melihat x pangkat 5 menjadi 5x pangkat 4. Kemudian x pangkat 5 ditambah 3 menjadi 5x pangkat 4. Sampai dengan contoh terakhir, x pangkat 5 ditambah c. C-nya adalah konstanta, sehingga menjadi 5x pangkat 4. Integral merupakan kebalikan turunan atau biasa disebut antiturunan. Nah, kalian bisa mencermati bentuk umum berikut ini, f(x), turunan f(x), antiturunan f(x) plus c. Selanjutnya, notasi integral tak tentu. Secara umum, f(x) menyatakan fungsi dalam variabel x dengan f(x) turunan f(x) dan c konstanta bilangan real, maka integral tak tentu f(x) dapat dituliskan dalam bentuk berikut ini. Jadi integral f(x) dx sama dengan f(x) plus c. Contoh, kalian bisa mencermati soal berikut ini. Tentukan hasil integral 6x dx. Oleh karena turunan f(x) sama dengan 3x kuadrat adalah f turunan x, maka f(x) adalah 6x. Maka integral 6x dx sama dengan 3x kuadrat plus c. Rumus dasar integral tak tentu. Kalian bisa mencermati berikut ini. Berikut ada f(x) min sepertiga x pangkat min 3. Jadi f aksen x sama dengan fx menjadi x pangkat negatif 4. Kalian bisa melihat rumusnya, bentuk umumnya integral x pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Sehingga kalian bisa mencermati rumusnya seperti ini. Iya. Nah, kalian bisa mencoba dengan mengerjakan contoh-contoh soal berikut ini. Selamat mencoba contoh soalnya ya, untuk latihan. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat integral tak tentu. Di sini integral k kali fx sama dengan dx sama dengan k integral fx dx. Yang pertama, kemudian yang kedua, integral fx plus gx kali dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Kemudian berikutnya, integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx
bisa melihat contoh soal berikut ini. Bisa kalian coba kerjakan untuk latihan ya. Nah, selanjutnya adalah integral tentu. Kalian bisa mencermati grafik berikut ini. Integral tentu adalah integral yang batas atas dan batas bawahnya diketahui. Integral tentu dilambangkan dengan integral dengan batas A dan B fx dx sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma dimulai dari i-nya dari 1 sampai n fx i delta x. Sehingga di sini jumlah kotak dengan lebar delta x dan tinggi tiap-tiap kotak fx1. Kalian bisa melihat materi selanjutnya adalah luas sebagai limit jumlah H. Di sini kalian bisa melihat konsepnya menggunakan integral Riemann atau integral tentu. Kalian bisa mencermati contoh soal berikut ini. Jadi integral dengan batas min 2 dan 1 dari 4x pangkat 3 dx. 4-nya kita sederhanakan 4/3 plus 1 x pangkat 3 tambah 1 dengan batasan 1 dan min 2. Jadi di sini kemudian menjadi 4/4 x pangkat 4 dengan batasan 1 dan min 2. Sehingga x pangkat 4 dengan batasan 1 dan min 2 kita sederhanakan. X-nya kita substitusi 1 pangkat 4 dikurangi negatif 2 pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah 1 dikurang 16 sama dengan negatif 15 satuan luas. Selanjutnya, rumus-rumus integral tertentu. Di sini ada 5 rumus, bisa kalian cermati. Integral dengan batas AB fx dx menjadi negatif integral dengan batas AB fx dx. Kemudian yang kedua, integral dengan batas A dan A fx dx sama dengan 0. Yang ketiga, integral dengan batas A dan B K kali fx dx sama dengan K integral dengan batas AB fx dx dengan syarat K adalah konstan. Kemudian yang keempat, integral dengan batas A dan B fx plus minus gx dx sama dengan integral dengan batas AB fx dx plus minus akar A B batasannya gx dx. Yang terakhir, integral dengan batas A dan C fx dx sama dengan integral dengan batas A dan B fx dx ditambah integral dengan batas B dan C fx dx untuk sembarang B dengan A kurang dari B kurang dari C. Kalian bisa mencermati contoh soal berikut, bisa untuk latihan. Sampai di sini materi yang Bu Mini bahas untuk subpokok bahasan integral. Untuk materi selanjutnya adalah metode integral substitusi. Konsep integral substitusi dalam turunan fungsi dikenal aturan rantai, yaitu fx sama dengan fu dengan u sama dengan gx. F aksen x sama dengan f aksen u kali u aksen. Oleh karena integral merupakan anti turunan, diperoleh integral f aksen x dx sama dengan fx plus c. Sehingga integral f aksen u kali u aksen dx sama dengan fu plus c. Selanjutnya integral f aksen u du sama dengan fu plus c. Di sini keterangannya adalah u aksen dx sama dengan du per dx kali dx, maka hasilnya adalah du itu sendiri. Nah, kalian bisa mengerjakan contoh soal di bawah ini ya untuk latihan ya. Kita lanjutkan kembali materinya. Integral substitusi fungsi berpangkat. Yang A integral u pangkat n
DU sama dengan 1 per N plus 1 U pangkat N plus 1 plus C, dengan U sama dengan FE untuk yang pertama. Yang kedua, untuk U sama dengan AX plus B, maka DU per DX sama dengan A, maka DU sama dengan A kali DX, sehingga DX sama dengan DU per A. Integral AX plus B pangkat N dx sama dengan 1 per A kali N plus 1. AX plus B pangkat N plus 1 plus D. Nah, kalian bisa mengerjakan latihan soal ya untuk pengayaan. Jadi bisa kalian coba nanti. Penggunaan integral fungsi aljabar. Kita masuk di luas daerah. Menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan sumbu X pada interval A kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan B. Yang pertama, kurva di atas sumbu X. Jadi untuk menentukan luasnya sama dengan integral dengan batas A dan B Fx kali dx. Nah, itu untuk kurva di atas sumbu X. Nah, yang kedua adalah kurva di bawah sumbu X. Kalian bisa mencermati gambarnya. Luasnya sama dengan negatif integral dengan batas A dan B Fx dx sama dengan integral dengan batas A dan B Fx dx. Jadi jangan sampai salah ya. Cermati dan pahami bentuk luas daerahnya antara menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Selanjutnya, menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan kurva Y sama dengan dgx pada interval A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Nah, kalian bisa melihat luasnya adalah integral dengan batas AB Y1 kurangi Y2 dx. Maka sama dengan integral dengan batas A dan B Fx dikurangi Gx kalikan dx. Di sini kalian bisa mencoba contoh soalnya untuk latihan lebih lanjut. Kemudian kita lanjutkan volume benda putar. Jadi menentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah diputar mengelilingi sumbu X ataupun sumbu Y. Ada dua pokok bahasan di sini. Yang pertama, daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X, X-nya sama dengan A dan X sama dengan B. Diputar mengelilingi sumbu X. Kalian lihat bentuk gambar di sini. Maka rumus volumenya adalah Pi dengan batasan A dan B Y kuadrat dx sama dengan Pi dengan batas A dan B Fx kuadrat dx untuk daerah yang dibatasi oleh Y. Kemudian untuk daerah yang dibatasi oleh X sama dengan GY dengan sumbu Y, Y-nya sama dengan C dan Y sama dengan D. Diputar mengelilingi sumbu Y. Maka rumus yang digunakan adalah Pi kali integral dengan batas C dan D X kuadrat dy sama dengan Pi dengan batas integral C dan D Gy dikuadratkan dy. Nah, untuk materi volume benda putar. Nah, kemudian menentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah dibatasi oleh dua kurva yang diputar mengelilingi sumbu X ataupun sumbu Y. Bisa kalian cermati dua bentuk rumus di bawah ini. Jadi di sini ada daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan Fx, Y2 sama dengan Gx, X-nya sama dengan A dan X sama dengan B yang diputar mengelilingi sumbu X. Kalian cermati gambarnya. Nah, di sini rumusnya adalah volume sama dengan Pi dengan batasan A
dan B, Y1 kuadrat kurangi Y2 kuadrat DX. Kemudian untuk daerah yang dibatasi oleh kurva X1 sama dengan FY, X2 GY, Y sama dengan C, dan Y sama dengan D yang diputar mengelilingi sumbu Y. Kalian bisa mencermati gambar grafiknya dulu. Maka volume sama dengan Pi dengan batasan C dan D, X1 kuadrat kurangi X2 kuadrat D. Nah, kalian bisa mencermati lebih lanjut dengan mencoba latihan soal volume benda butat. Jangan malas mencoba. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik lagi. Semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu dengan Bu Mini dengan video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.